Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang saya hormati Ibu Seterina Dewansiba SE sebagai penguji, Bapak Edi Abdullah SHMH sebagai coach, dan Bapak Artanto SSI sebagai mentor. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, peserta Latsar golongan 2 angkatan 3 tahun 2022 dari unit kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Manokwari. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil aktualisasi saya pada masa habituasi yang berjudul OPA Naik Pangkat CASN atau Optimalisasi Pemahaman Pegawai terkait prosedur kenaikan pangkat menggunakan aplikasi CASN. Sebelum memasuki materi yang akan saya paparkan, saya akan memberikan deskripsi singkat mengenai unit kerja saya. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan merupakan salah satu satuan kerja yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Manokwari untuk melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam membantu tujuan pokok pejabat pembina kepegawaian daerah yang disusun berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Dari berbagai masalah yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Manokwari, saya mengidentifikasi ada 4 isu yang bisa saya sampaikan, antara lain: 1. Kurang pahamnya pegawai terkait prosedur kenaikan pangkat menggunakan aplikasi CASN. 2. Tidak adanya kotak kritik dan saran kepegawaian. 3. Kurangnya informasi mengenai alur pelayanan. 4. Tidak tertatanya arsip dengan baik. Berdasarkan kriteria pemilihan isu yang saya gunakan, yaitu dengan tabel APKL, dan setelah dianalisis menggunakan tabel USG, maka terpilihlah satu isu dengan nilai tertinggi, yaitu kurang pahamnya pegawai terkait prosedur kenaikan pangkat menggunakan aplikasi CASN, dengan gagasan penyelesaian isu yaitu optimalisasi pemahaman pegawai terkait prosedur kenaikan pangkat menggunakan aplikasi CASN. Kegiatan aktualisasi pertama yang saya lakukan yaitu melakukan konsultasi terkait tahapan aktualisasi. Kegiatannya yaitu melakukan konsultasi dengan pimpinan terkait tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahapan kegiatan: 1. Mempersiapkan materi. 2. Menyiapkan dokumen pendukung. 3. Melakukan konsultasi dengan pimpinan. 4. Mencatat hasil konsultasi. Outputnya: terlaksananya konsultasi dengan pimpinan. 1. Bahan konsultasi. 2. Dokumentasi. 3. Hasil catatan konsultasi. Adapun keterkaitan antara tahapan-tahapan kegiatan dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu: 1. Akuntabel. 2. Berorientasi pelayanan. 3. Kompeten. 4. Harmonis. Kegiatan kedua yaitu melakukan sosialisasi. Sebelum melakukan sosialisasi, kami melakukan rapat dengan kepala badan, kepala bidang, kepala subbidang, dan staf terkait kegiatan sosialisasi. Tahapan kegiatannya: 1. Melakukan rapat bidang. 2. Membuat undangan. 3. Membuat materi. 4. Membagi tugas. 5. Menyiapkan spanduk, konsumsi, dan ruangan sosialisasi. 6. Memberikan sosialisasi. Outputnya: 1. Terjalinnya komunikasi dengan baik. 2. Tersusunnya agenda kegiatan dengan baik. 3. Undangan. 4. Tercapainya kesepakatan bersama. 5. Terjalinnya hubungan baik antar OPD. 6. Semakin pahamnya para kasubit dan kasubag kepegawaian masing-masing OPD terkait kenaikan pangkat menggunakan aplikasi CASN. 7. Dokumentasi. Tahapan ketiga yaitu melakukan pendampingan. Melakukan pendampingan bagi pegawai yang datang ke kantor untuk mengetahui proses kenaikan pangkat menggunakan aplikasi CASN. Tahapan kegiatannya: 1. Menyiapkan materi dan menyiapkan ruangan yang akan digunakan untuk melakukan pendampingan. Outputnya: 1. Pegawai lebih paham terkait kenaikan pangkat menggunakan aplikasi CASN. 2. Dokumentasi. Adapun keterkaitan antara tahapan-tahapan dengan nilai dasar ASN yaitu: 1. Nilai harmonis. 2. Akuntabel.
3. Kompeten, 4. Berorientasi pelayanan. Kegiatan yang keempat yaitu membuat contoh file yang akan diupload pada aplikasi CISN. Tahapan kegiatannya 1. Menyiapkan jaringan internet, 2. Membuka website I Love PDF, 3. Menyiapkan contoh berkas yang akan diupload. Outputnya 1. Tersedianya contoh berkas yang siap diupload, 2. Dokumentasi. Adapun keterkaitan antara tahapan-tahapan kegiatan dengan nilai dasar ASN yaitu 1. Akuntabel, 2. Kompeten, 3. Adaptif. Tahapan kelima yaitu membuat grup kepegawaian. Membuat grup kepegawaian yang berisi kasubit dan kasubag kepegawaian masing-masing OPD. Tahapan kegiatan 1. Menyimpan nomor HP para kasubit dan kasubag kepegawaian masing-masing OPD yang ditulis pada saat sosialisasi sebelumnya. 2. Membuat grup dan memasukkan nomor para kasubit dan kasubag kepegawaian masing-masing OPD ke dalam grup. Outputnya 1. Terbentuknya grup kepegawaian, 2. Dokumentasi. Adapun keterkaitan antara tahapan-tahapan kegiatan dengan nilai dasar ASN yaitu 1. Akuntabel, 2. Kompeten, 3. Adaptif. Tahapan ke-6 yaitu membuat Google Drive kepegawaian. Membuat Google Drive kepegawaian untuk mengupload berkas bagi para kasubit dan kasubag kepegawaian masing-masing OPD. Tahapan kegiatan 1. Menyiapkan alamat email para kasubit dan kasubag kepegawaian masing-masing OPD yang telah ditulis pada saat sosialisasi sebelumnya. 2. Memasukkan email masing-masing OPD ke dalam Google Drive agar mereka dapat mengaksesnya. Ketiga, membagikan link Google Drive ke dalam grup kepegawaian yang telah dibuat sebelumnya. Output 1. Terbentuknya Google Drive kepegawaian, 2. Dokumentasi. Adapun keterkaitan antara tahapan-tahapan dengan nilai dasar ASN yaitu 1. Akuntabel, 2. Kompeten, dan 3. Adaptif. Berdasarkan matriks nilai-nilai dasar ASN, dapat disimpulkan bahwa gagasan isu optimalisasi pemahaman pegawai terkait prosedur kenaikan pangkat menggunakan aplikasi CISN berfokus pada nilai dasar kompeten dengan skor total sebanyak 48 poin. Dan berdasarkan matriks kedudukan dan peran ASN, dapat disimpulkan bahwa gagasan isu optimalisasi pemahaman pegawai terkait kenaikan pangkat menggunakan aplikasi CISN berfokus pada dua-duanya, yaitu pada peran dan kedudukan ASN. Nah, sekian laporan hasil aktualisasi dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan video dari mentor saya. Nama saya Artanto, jabatan Kepala Subbidang Kepangkatan Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Manokwari. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya kepada peserta Latsar atas nama Zainal Abidin. Semoga dengan selesainya Latsar tahun 2022, Bapak Zainal Abidin bisa meningkatkan aktualisasi dari pelayanan kenaikan pangkat ini supaya bisa diterapkan dalam pelayanan kepegawaian khususnya di Subbidang Kepangkatan Pegawai. Terima kasih. Demikianlah hasil laporan aktualisasi saya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.